Tokoh kita kali ini bernama Hanafi, berasal dari Sumatera Barat, tepatnya Solok. Berbeda dengan Roman Siti Nurbaya, tokoh kali ini sifatnya ngeselin banget, sebel banget rasanya membaca kisah si Hanafi ini, sampai-sampai saya berharap tokoh utamanya berakhir sengsara aja. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Hanafi ini sudah ditinggal mati ayahnya pada saat dia masih kecil. Namun itu tak masalah bagi orang Sumatera Barat, sebab yang bertanggung jawab dengan pendidikan dan kemajuan seorang anak itu kan bukan ayahnya ya, melainkan mamanya atau pamannya dari pihak ibu. Nah, Mama Hanafi ini Engku Sultan Batutah, seorang guru yang tentunya pada saat itu termasuk profesi yang terpandang. Engku Sultan Batutah tak segan-segan mengeluarkan uang banyak demi sekolah Hanafi. Selain kewajiban, Engku Sultan Batutah memang mengharapkan agar suatu hari nanti Hanafi akan menjadi suami anak perempuannya, yaitu Rapiah. Dan karena Hanafi disekolahkan tinggi, maka Rapiah pun disekolahkan ala kadarnya lah oleh ayahnya. Mungkin agar tidak terlalu jauh jaraknya nantinya ya. Jadi sebelumnya kan kita udah tahu bahwa pada zaman itu seorang bangsawan itu biasanya sama sekali tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan bahwa kalau orang yang sekolah itu berarti dia khawatir sama kehidupan selanjutnya, sementara bangsawan kan dia punya nama sehingga tidak terlalu khawatir lah dengan kehidupan dia selanjutnya. Tapi sekalipun anakku laki tak akan kusekolahkan. Orang sekolah tuh hina dan miskin, yang kalau tidak punya kepandian tidak bisa cari makan. Anakku putri, bangsanya tinggi, tidak perlu dia bekerja untuk cari makan. Biarpun dia bodoh, pasti banyak orang berbangsa dan kaya yang akan memilihnya karena darahnya. Hanafi yang sejak kecil dititipkan oleh keluarga Belanda, dia akhirnya sangat terpengaruh dengan gaya hidup Eropa. Dia menyebut dirinya sendiri Han, bukan Hanafi, dan sangat benci dengan budayanya sendiri. Baginya keluarganya adalah orang-orang kampung goblok yang gak ada seujung kukunya deh dengan kehidupan dan kebudayaan Eropa. Jadi setelah selesai sekolah, Hanafi ini langsung menjadi pegawai pemerintahan Belanda dan pangkatnya langsung clerk ya. Setelah itu ya udah dia menyewa rumah, tapi karena dia sangat terpengaruh dengan kehidupan Eropa, dia menyewa rumah dengan gaya Eropa gitu. Padahal ibunya sendiri tuh nggak nyaman tinggal di situ. Ibunya merasa tersiksa lah, makan harus di meja makan, sementara bagi orang pribumi kan makan itu di lantai gitu, suka duduk-duduk di lantai kan, itu kebiasaan kita ya, kebiasaan orang-orang pribumi. Dan bagi Hanafi itu menjijikan banget. Bagi Hanafi itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu menandakan bahwa orang itu tidak berbudaya. Tapi ya karena ibunya akhirnya ngikutin sih apa kemauan Hanafi. Nah, Hanafi ini dia suka sama seorang perempuan nih namanya Kori. Si Kori ini dia Indo. Bapaknya orang Prancis, ibunya orang Indonesia gitu. Dan kehidupan mereka sih biasa-biasa aja, mereka berteman biasa sama bapaknya Kori juga hubungannya baik gitu ya. Tapi setelah bapaknya Kori tahu kalau ternyata Hanafi suka sama Kori, nah pada saat itulah mulai berubah gitu. Si bapaknya Kori itu sangat tidak setuju gitu. Sebenarnya gini, bapaknya Kori sendiri kan menikah dengan seorang pribumi ya. Jadi bapaknya Kori itu tahu bahwa yang nggak segampang itulah gitu, menikah dengan pribumi itu nggak segampang itu. Kamu bakal tersisih dari pergaulan dan segala macam, tidak diterima dua pihak gitu. Padahal bapaknya Kori ini kan statusnya dia yang orang Eropa gitu, yang perempuannya adalah yang orang Indonesia gitu, pribumi. Nah, gimana kalau statusnya itu kebalik gitu? Si Korinya kan dia sebagai anak orang Eropa diakui sebagai warga negara Eropa kan, tapi dia menikah dengan pribumi gitu. Nah, itu akan jauh lebih berat lagi, sehingga makanya akhirnya bapaknya Kori itu nggak setuju. Nah, karena tidak direstui oleh bapaknya Kori, maka ya Kori balik lagi dong ke Betawi. Terus Hanafi juga hancur. Dia frustasi lah karena kok ternyata tidak semulus itu. Dan lagi-lagi masalahnya dia adalah karena dia pribumi. Dia tuh kesel banget, pokoknya dia tuh nggak mau jadi orang Indonesia. Dia pengen jadi warga negara Belanda ya, warga negara Eropa. Karena dia lagi frustasi begini nih, ibunya masuklah di situ. Ibunya akhirnya ngasih tahu Hanafi kalau sebenarnya dia tuh dari kecil udah dijodohkan sama sepupunya sendiri. Nah, terus kemudian Hanafi juga udah dikasih tahu nih sama ibunya bahwa selama ini biaya sekolahnya Hanafi, biaya hidupnya Hanafi itu ditanggung oleh mamanya atau pamannya itu. Sehingga Hanafi ya diminta untuk udahlah kamu nikah aja sama Rapiah. Dan itu bikin Hanafi marah dong. Ngapain saya jauh-jauh disekolahin sampai tinggi, tapi ujung-ujungnya saya harus
dijodohin juga sama orang yang sekampung dan udah gitu sepupunya sendiri pula gitu. Terus kemudian dia juga kesel karena ternyata kok mamanya begitu ya gitu. Mamanya kok ternyata selama ini ngasih biaya sekolah sama dia ternyata punya maksud di belakangnya, nggak ikhlas lah gitu. Bukannya sebagai orang Sumatera Barat, orang Padang itu memang udah tanggung jawab dia kan. Bagaimanapun kalau untuk orang Sumatera Barat itu pendidikan anak itu bukan tanggung jawab bapaknya tapi tanggung jawab dari mamanya itu. Tapi kok mamanya malah minta apa kayak balasan gitu. Oh, saya udah kasih kamu biaya nih, artinya kamu harus nikahin anak saya gitu kan. Nah, di situ saya agak bingung sama Hanafi. Katanya dia nggak suka sama budayanya sendiri. Tapi ketika keadaan kayak begini, dia bilang, wah itu kan budaya kita gitu. Gimana sih ya. Terus kemudian akhirnya Hanafi akhirnya mau sih nikah sama Rapiah karena mungkin ya lama-lama dia terus-terusan berpikir, terus kemudian dikasih tahu juga sama ibunya. Walaupun Hanafi bilang gini, saya bisa kok ngembaliin uang sekolah saya selama ini sama paman saya, bisa kok saya ngembaliin gitu. Cuma kan kata mamanya Hanafi ya, ibunya maksudnya, kata ibunya Hanafi ya, tapi yang namanya utang itu kan bukan masalah uang aja. Nah akhirnya kemudian Hanafi mau lah nikah sama Rapiah, tapi dengan banyak banget syarat. Pernikahannya itu tidak boleh secara adat gitu. Dia nggak mau pakai baju adat, dia tidak mau melaksanakan pernikahannya secara adat, dan itu bikin gempar warga Solok. Ya mau gimana pun caranya, tapi Hanafi nggak mau bergeser. Pokoknya dia keras kepala lah. Nah, setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Hanafi dan Rafiah itu nggak pernah tentram ya. Rafiah tuh yang sebenarnya ya berpendidikan juga, walaupun nggak setinggi suaminya, sangat diperbudak oleh suaminya. Nggak pernah sekalipun dia diperlakukan dengan baik gitu lah. Dia selalu dicaci maki, selalu dimarah-marahin sama Hanafi. Termasuk ibunya juga, jadi ibunya pun kena gitu. Ya menurut Hanafi, semuanya salahnya salah satunya adalah salah ibunya gitu. Kenapa dia akhirnya harus menikah dengan Rafiah gitu. Terus akhirnya teman-temannya Hanafi jarang dong main ke rumahnya Hanafi gitu. Sebenarnya gini, Hanafi menyangka bahwa teman-temannya tuh nggak mau main sama dia, nggak mau main lagi ke rumah dia gitu, nggak mau lagi bertamu di rumah dia karena gara-gara dia nikah sama Rapiah. Jadi dia merasa bahwa teman-temannya tuh jijik sama Rapiah gitu. Dan gara-gara dia nikah sama Rapiah, akhirnya teman-temannya nggak mau lagi datang ke rumahnya dia. Sementara teman-temannya itu, mereka nggak mau ke rumahnya Hanafi karena mereka nggak tahan ngelihat perlakuan Hanafi kepada Rapiah. Jadi setiap kali teman-temannya datang, Rapiah itu selalu dimaki-maki di depan teman-temannya itu gitu. Sehingga kata teman-temannya, kasihan banget ya istrinya kalau kita datang selalu dimaki-maki. Jangan-jangan gara-gara kita datang nih, istrinya jadi dimaki-maki gitu. Dan kemudian akhirnya temannya bilang, ya udahlah nggak usah datang lagi ke rumah Hanafi. Pada suatu hari si Hanafi ini digigit anjingnya itu kena rabies. Nah karena kan di Solok waktu itu belum ada ya untuk kayak suntik rabies atau apa, akhirnya Hanafi dikirimlah ke Betawi untuk berobat. Di sana dia ketemulah sama si Kori. Nah setelah ketemu lagi sama Kori, dia baru tahu nih, Kori cerita kalau ayahnya Kori ini udah meninggal dunia. Kemudian pada saat itu Hanafi bilang, wah berarti ada kesempatan dong saya nikah sama Kori, apalagi Kori juga masih ada rasa sama dia. Kan sebetulnya mereka emang saling suka ya, cuma kan nggak boleh sama bapaknya Kori aja gitu. Terus akhirnya kata Kori, ya udah nggak apa-apa, tapi kan kamu udah nikah gitu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya si Hanafi kirim surat lah ke kampung, ke Solok untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia juga bilang bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Solok. Dia pengen untuk tetap tinggal di Betawi aja. Kemudian Hanafi pun mengirim surat kepada kantornya meminta agar dia dipindahkan tugas ke Betawi. Tapi bukan cuma itu aja, karena Hanafi itu kan masalah dia tuh bukan cuma masalah saya tidak mau tinggal di Solo kan. Masalahnya adalah dia benci dengan statusnya dia sebagai seorang pribumi. Nah karena itu akhirnya Hanafi mengajukan semacam kayak petisi lah gitu, yang menyatakan bahwa dia menginginkan statusnya berubah. Tadinya status dia adalah pribumi, kemudian sekarang dia pengen statusnya berubah menjadi warga negara Eropa. Bisa ya gitu ya. Oke, buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1928. Pada saat itu cengkraman kekuasaan Belanda di Indonesia sangat kuat, sehingga suatu karya harus bersifat didaktis. Saya sendiri agak kaget ya, karena ternyata banyak juga jasa dan perjuangan Abdul Muiz bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Saya kira jadi Salah Asuhan ini samalah dengan Siti Nurbaya gitu. Dia pengen menggugat adatnya sendiri, tapi ternyata kebalikan dari itu.
Justru di sini Abdul Muiz pengen menyepet gitu orang-orang Indonesia yang dia setelah punya pendidikan Belanda, pendidikan Barat gitu, atau dia pendidikan Belanda tapi di Batavia ya, atau pendidikan Belanda di negara Belandanya, mereka tuh jadi kayak merasa lebih baik gitu dari bangsanya sendiri. Dan justru itu yang pengen disentil oleh Abdul Muiz gitu. Sekarang misalnya kayak kita lihat di Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, di situ kan kelihatan banget ya Mingke gitu gimana dia, apalagi di Bumi Manusia, Mingke itu merasa bahwa budayanya sendiri itu jelek banget gitu. Dia merasa bahwa orang Belanda itu yang terbaik, hingga dia banyak sekali konflik dengan keluarganya sendiri gitu. Tapi kan di Anak Semua Bangsa, di buku yang kedua, Mingke kemudian mulai menyadari lah, apalagi setelah banyak kejadian di novel Bumi Manusia itu, yang membuat dia bahwa, wah ternyata saya sebagai pribumi, itu diperlakukannya tidak adil gitu. Bahwa ternyata budayanya dia itu nggak kalah kok sama budaya Eropa gitu. Cuma kan karena dia orang sekolahan, dan di sekolah tuh sering banget gitu bisa dibilang diremehin atau direndahkan lah budaya-budaya Indonesia gitu. Terus di Bumi Manusia itu kan banyak orang-orang Indo yang mereka tuh benar-benar tidak mengakui darah Indonesianya gitu. Tapi yang diakui adalah darah warga Belandanya aja gitu. Sampai ada cerita ada suami istri yang dua-duanya Indo, mereka pada saat anaknya mau lahir, mereka lari ke atas kapal, itu capek-capek bawa istrinya lagi hamil besar ke atas kapal Belanda untuk melahirkan di sana. Karena kan undang-undang ya kalau melahirkan di atas kapal atau kendaraan itu tergantung bendera dari kendaraan itu. Kalau kendaraan itu miliknya Belanda gitu, maksudnya berbendera Belanda, maka jadi warga negaranya Belanda dianggap gitu. Saja itu cuma berpengaruh buat orang Indo kayaknya. Tapi kalau pribumi kemudian melahirkan di kapal Belanda mungkin tetap dianggap pribumi. Nah, di sini nih parah banget, Hanafi itu tidak punya setetes pun darah Belanda, tapi dia tidak mengakui pribuminya dia. Dia mengakui bahwa dia adalah warga Eropa. Dia nggak mengakui kalau dia tuh orang pribumi. Jadi ini lebih parah daripada semua contoh-contoh yang ada di Bumi Manusia. Abdul Muiz sendiri juga pernah kerja sebagai clerk. Jadi kehidupannya mungkin sama lah sama Hanafi. Tapi terus kemudian dia nggak betah gitu. Dia nggak betah jadi clerk, akhirnya mengundurkan diri. Selanjutnya Abdul Muiz berjuang bersama Ki Hajar Dewantara, bergabung dengan Sarekat Islam, ikut mendorong Belanda untuk mendirikan ITB. Tapi kegiatan politiknya ini membuatnya diasingkan ke Garut, yang kemudian justru menghasilkan roman Salah Asuhan ini. Jadi roman Salah Asuhan ini ditulis olehnya pada saat dia diasingkan ke Garut. Muiz sendiri adalah orang yang sangat konsisten dalam memperjuangkan rakyat. Dia milih untuk menetap selamanya di Garut dan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang berfokus pada pembangunan Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Setelah wafat pada tahun 1959, beliau dimakamkan di Ciputra, Bandung. Banyak hal bagus banget di sini, kayak permasalahannya tuh bener-bener sampai sekarang lah nggak lekang waktu gitu kan. Misalnya gini lah, kita bisa lah menempuh pendidikan setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya, tapi kamu harus ingat bahwa kamu tuh orang Indonesia. Iya benar bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita punya akar budaya sendiri, kita punya jati diri sendiri. Kita bisa aja berusaha untuk menjadi orang lain, menjadi bagian dari budaya yang seakan-akan menerima kita sama mereka, tapi bukan berarti mereka benar-benar menganggap kita sama dengan mereka. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka, dan kalau ada yang salah dalam pembahasan ini atau ada yang mau ditambahin atau mau direvisi, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.